Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya masih mau bahas dan melanjutkan diskusi minggu lalu tentang GDP, Gross Domestic Product. Nah, ini masih dari tesisnya eh, Parik, gitu ya, Political Economy of Growth, yang linknya ada di bawah. Hari ini saya mau bahas tentang sejarah asal mula GDP itu sebenarnya lahirnya gimana sih gitu. Karena sebelumnya saya mau disclaimer dulu, saya spesialisasinya bukan di bidang ilmu ekonomi, tapi lebih ke ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi di sini saya lebih tertarik ke isu-isu tentang ya sejarah sosial, sejarah politik dari GDP itu sendiri. Jadi saya nggak bahas teori ekonomi dari GDP itu gitu ya. Tapi kira-kira gimana sih lahirnya GDP ini. Tapi kalau boleh saya cerita apa ya, saya bagi dikit sepanjang yang saya tahu gitu ya. GDP itu bisa saya pahami sebagai ukuran apa jumlah produksi jumlah produksi suatu negara dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 tahun, jumlah produksi baik itu barang ataupun jasa satu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya nih asal mulanya gimana sih lahirnya GDP ini. Kalau dilihat di tesis ini diceritakan GDP ini lahir sekitar tahun 1930-an gitu ya. Itu masa-masa yang dikenal sebagai Great Depressions setelah Perang Dunia Kedua, di mana kondisi ekonomi dunia gitu hancur total setelah adanya perang antar negara, perang global gitu. Nah, eh, saat-saat itu muncul sebuah kebutuhan gitu, terutama di Amerika Serikat, bagaimana ya caranya recovering, pulih dari krisis ekonomi gara-gara perang dunia ini gitu. Nah, akhirnya saat itu pemerintah Amerika berusaha meng-hire gitu ya, mengajak, mempekerjakan eh, ekonom tokoh ekonomi Rusia Amerika, yaitu Simon Kuznets, dan juga dua anggota asistennya lah kira-kira, Milton Gilbert dan juga Robert Nathan, di tahun 1932 untuk mempersiapkan sebuah proyek bagaimana bagaimana caranya menghitung ekonomi nasional saat itu. Nah, proyeknya Kusnet ini baru dipublikasi 2 tahun kemudian, tahun 1934, dan di situ saat itu uh, headline-nya gitu ya, jadi banyak diberitakan publikasinya itu karena headline-nya menunjukkan bahwa ekonomi kita turun 40% sepanjang 4 tahun. Nah, itu menjadi headline-nya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, our income fell 40% in 4 years. Dan itu diterbitkan oleh New York Times saat itu. Nah, gara-gara itu tuh akhirnya menjadi viral saat itu ya. Menjadi viral, banyak mendapatkan pemberitaan dari media karena dianggap eh, laporan hasil penelitiannya Kusnet itu menjadi salah satu pionir gitu, yang memperkenalkan cara menghitung perekonomian satu negara. Nah, akhirnya sebenarnya apa sih isi dari laporan itu gitu. Kalau boleh disederhanakan, sebenarnya pemikirannya Kusnet saat itu adalah gimana ya saya membuat sebuah metode cara ukur untuk menghitung
produksi ekonomi menjadi angka gitu ya, karena sebelumnya itu tidak ada alat ukur angkanya, menjadi sebuah angka yang menunjukkan kalau produksi ekonomi ini membaik, angkanya naik, kalau produksi ekonominya memburuk, angkanya turun. Jadi semacam termometer produksi ekonomi, kira-kira gitu. Nah, muncullah ide untuk membuat GNP tadi ya, Gross National Product saat itu namanya. Nah, saking saking populernya gitu ya metode GNP yang dikembangkan oleh Kuznets ini, tahun 1953 akhirnya United Nations atau PBB juga melegitimasi indikator ini dalam Standard of National Accounting. Jadi ini diadopsi gitu ya, cara pengukuran GDP oleh Kuznets ini diadopsi oleh PBB tahun 1953. Lalu sejarahnya berlanjut ke masa Perang Dingin saat itu antara United Soviet dan United States atau Amerika dan Soviet, di mana perang dingin itu tidak hanya terjadi di level perlombaan senjata, politik, keamanan, tapi juga terjadi pada indikator ekonomi. Saat itu Amerika sudah punya GDP-nya Kuznets ini ya, Gross Domestic Product. Lalu Soviet mengembangkan indikator lain, nggak mau kalah gitu, yang disebut sebagai Gross Social Product, GSP gitu ya. Apa bedanya GNP sama GSP ini? Sorry, yang US itu GNP ya, Gross National Product. Sementara yang di Soviet GSP, Gross Social Product. Nah, bedanya itu adalah kalau di GNP-nya US, mereka mengakui produksi barang dan produksi jasa sebagai sumber pendapatan negara. Sementara di Gross Social Product tidak mengakui jasa sebagai sumber pendapatan. Jadi mereka membedakan mana produksi barang yang betul-betul tangible, yang terlihat gitu, dan itu yang diakui sebagai pendapatan negara. Sementara pendapatan dari jasa itu tidak diakui sebagai sumber pendapatan negara. Dan tentu saja di tahun 1991 setelah United Soviet ini runtuh gitu, akhirnya negara-negara bekas Soviet ini semuanya mengadopsi GNP, Gross National Product, dan membuat GSP itu atau sistem Gross Social Product itu collapse. Nah, cerita yang berikutnya yang juga menarik, di tahun yang sama, tahun 1991, muncul perubahan yang tadinya Kuznets itu menyebutkan ini sebagai GNP, Gross National Product, berubah menjadi GDP atau Gross Domestic Product. Mengapa kata nasional dan domestik itu berubah? Ada ceritanya. Tapi kalau kita lihat apa sih bedanya GNP dengan GDP? Kalau GNP itu menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi warga atau warga negara itu. Maksudnya adalah kalau ada perusahaan Coca-Cola memproduksi barang Coca-Cola di negara lain di luar US, itu dihitung sebagai GNP. Sementara kalau GDP atau Gross Domestic Product hanya menghitung barang dan jasa di teritori tersebut. Artinya kalau ada perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Cina memproduksi barangnya di Amerika, maka itu dihitung sebagai GDP-nya US. Nah, itu bedanya GNP dan GDP. Lalu ada cerita menarik nih, kenapa akhirnya US lebih mengutamakan GDP dibandingkan dengan GNP. Tahun itu di bawah pemerintahannya George H.W. Bush, ada kepentingan bagaimana supaya lebih meningkatkan nilai ekonomi dari United States. Di mana kondisinya saat itu
tahun 1991, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang membuka pabriknya atau melakukan aktivitas produksinya di United States, sehingga membuat nilai GDP-nya atau jumlah produksi yang terjadi di US itu lebih tinggi dibandingkan dengan JNP, karena perusahaan ternyata kalau dihitung produksi dari perusahaan-perusahaan US di luar negeri tidak sebanyak yang terjadi di dalam negerinya. Sehingga saat itu pemerintah Amerika lebih memilih gitu ya menggunakan JDP dibandingkan dengan JNP, karena kalau dilihat dari performa ekonomi, JDP-nya US itu jadi kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan JNP-nya. Nah, ini menarik karena sebenarnya cerita mengenai GDP itu juga tidak lepas dari kepentingan politik ekonomi dari negara tersebut. Dan ini juga saat ini sekarang ini juga sering terjadi praktek-praktek perdagangan yang tidak adil, yang tidak fair gitu ya, karena adanya pengaruh GDP. Maksudnya apa? Seringkali misalnya di negara-negara berkembang, negara-negara ekonominya yang menengah ke bawah, itu GDP itu menjadi nilai yang politis. Kenapa? Bisa jadi nilai GDP di negara-negara berkembang itu naik gitu ya, bagus, seolah-olah ekonomi negara tersebut bagus, naik, pertumbuhannya bagus, tapi ternyata hasilnya gitu ya, nilainya itu dibawa lagi ke negara-negara maju, karena GDP negara-negara berkembang itu tergantung atau sangat dipengaruhi oleh produksi perusahaan asing yang ada di negara itu. Nah, itu menjadi salah satu poin menarik dari sudut pandang ekonomi politik dalam GDP. Sehingga kesimpulannya nih, apa yang bisa kita pelajari dari cerita asal mula GDP ini? Buat saya pribadi, ini semakin menegaskan bahwa GDP itu atau Gross Domestic Product itu bukanlah sebuah indikator yang value netral. Tentu ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi di balik GDP suatu negara. Dan indikator GDP itu, baik itu dari sisi formulasinya ataupun bagaimana GDP itu digunakan, itu tidak lepas dari kepentingan negara untuk menunjukkan power yang lebih dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu dia sedikit cerita mengenai asal mula GDP. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di podcast saya berikutnya.